Salam sejahtera dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami dan hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari telah kita lalui, pagi hari ini kita terjaga, dibangunkan oleh kasih-Nya Tuhan. Kita bersyukur memuji Dia melalui pujian penyembahan ibadah subuh ini. Kita angkat pujian sebagai komitmen kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus, Mau cinta Yesus selamanya. Amen. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, haleluya, kami memuji-Mu Yesus. baik, Segala pujian bagi-Mu. Glory, 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 glory. Terima kasih. Yesus, Terpujilah Engkau Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kami. bersyukur, Juru selamat, penolong, pembela kami. Glory, glory, glory. kebaikan kasih-Mu, Kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu luar biasa. Tak tertandingi perbuatan-Mu, tak terbalas kasih-Mu.
Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kau layak terima pujian, amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Bapa surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, mulia dan dahsyat. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kebesaran kasih dan anugerah Tuhan yang begitu hebat, dahsyat bagi kami. Tuhan sudah menolong hari-hari kami. Tuhan sudah membela dan menguatkan kami, menopang kami di setiap pergumulan persoalan. Engkau selalu hadir buat kami. Terima kasih Bapa, sebab itu kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah sesembahan kami, Engkaulah pokok pujian kami, dan hanya Engkaulah yang layak Tuhan. Hanya Engkau layak kami sembah, kami puji selamanya. Pujilah nama Tuhan, Tuhan kami yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, ini setiap hidup kami, segenap umat-Mu yang ada pagi hari ini, di setiap pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhanlah sandaran harapan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri. Tapi sungguh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Hari-hari kami dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, sebab itu ajarlah umat-Mu selalu untuk sungguh-sungguh mengiring dan melayani Engkau. Tuhan, di akhir zaman ini ada banyak hal yang mempengaruhi kami untuk kami tidak setia, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi biarlah kami memilih untuk sungguh-sungguh untuk setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Apapun proses yang kami harus lewati, kami terus punya komitmen yang kuat untuk kami terus mengiring Tuhan dengan setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, lawatan-Mu tercurah bagi jemaat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang berada dimanapun Tuhan, memberkati dan melawat mereka semuanya, rumah tangga, keluarga, pribadi mereka, dan seluruh kehidupan dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Lukas pasal 12, 5 ayat 1 orang. Kita membaca kitab Lukas pasal 12
Saya baca secara bergantian, kita membaca, Bapak Ibu menyimak Alkitab saudara dalam nama Tuhan Yesus. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama pada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Tanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah burung bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga dan yang tidak akan habis, yang tidak akan didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan hengak. Karena di dalam mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kewaspadaan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukuli hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup mengiring Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan adalah sebuah hidup percaya kepada Tuhan adalah sebuah pilihan. Haleluya. Jadi hidup percaya kepada Tuhan adalah sebuah pilihan. Artinya begini, saudara boleh memilih tidak percaya, saudara boleh memilih tidak percaya. Di dalam semua pilihan itu ada konsekuensi masing-masing, ada dampaknya. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dampaknya
Ya, konsekuensinya dia mati binasa oleh ketidakpercayaannya di dalam dosa, di dalam hukuman yang kekal. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dampaknya dia menerima kehidupan kekal di kerajaan Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan adalah pilihan. Maka buatlah sebuah pilihan hari ini bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ada banyak di hadapan kita yang kita tidak tahu. Dia misterius. Baik itu pilihanmu tidak percaya maupun pilihanmu percaya kepada Tuhan. Dua-duanya misterius hidup itu. Di dalam dua-dua pilihan itu misterius. Tapi Alkitab memberitahukan tujuan dari dua-duanya. Pilihan yang pertama, kalau orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, endingnya masuk neraka. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus, pilihan yang kedua, kita memiliki surga. Jelas, dan kita tahu, Alkitab memberitahu, Tuhan Yesus memberitahu, surga itu adalah tempat penyiksaan. Surga itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kemuliaan Tuhan. Neraka itu adalah tempat penyiksaan. Nah, ketika kita sudah tahu itu dan pilihan itu tetap pada pilihan percaya kepada Tuhan, maka saudara akan menemukan yaitu kebahagiaan, kemuliaan kerajaan Tuhan. Di sana tidak ada jalan tol, jalan penghubung antara surga dan neraka. Ya, kalau di dunia ini pemerintah akan mengupayakan jalan tol ketika jarak yang satu dengan yang lain, maka diupayakan dibangun sebuah jalur baru. Tapi surga dan neraka tidak ada jalurnya. Mungkin saudara berkata, udahlah aku pilih neraka sehingga aku bebas berbuat sesuka hatiku, main perempuan, main judi, main narkoba, menipu orang dan segalanya. Toh nanti di ujung sana ada jalan tol menuju surga. Tidak ada. Tidak ada. Dua-duanya itu masing-masing. Dan jelas Alkitab katakan dua-duanya itu ada di neraka penyiksaan, di surga ada kemuliaan, kebesaran, kebahagiaan Tuhan kita temukan. Jadi itu adalah pilihan. Meskipun memang memilih percaya kepada Tuhan, ada banyak tantangan kita hadapi. Tapi endingnya itu Tuhan memberikan kepada kita kerajaannya, mengizinkan kita masuk menikmati kerajaannya. Kalau saya pribadi, lebih baik saya pilih percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sekali lagi, bagaimana dengan saudara? Tanya hati nuranimu. Dan kalau sudah engkau tanya hati nuranimu dan engkau selidiki hatimu, buatlah keputusan. Keputusan itu hanya engkau yang menanggung akibatnya nanti. Bukan suamimu, bukan anak-anakmu sebagai ahli warismu. Tapi pribadi-pribadi yang menanggung. Personal yang menanggung akibat memilih surga, memilih neraka. Haleluya, tidak bisa diwakilkan. Bagi hari ini, buat pilihan. Haleluya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba,
sesuai dengan rencana-Mu. Berangkat dari Lukas pasal 12, kami diizinkan berpikir bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Apakah kami percaya kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Atau kami tidak percaya? Dampak dari semua dua pilihan itu, salah satu yang kami pilih, masing-masing ada. Jika kami memilih percaya Tuhan Yesus, jelas alamat kami adalah kerajaan Tuhan, kota kudus, yaitu kerajaan surga. Jika kami memilih untuk tidak percaya, di sana ada penyiksaan, kesakitan yang tidak pernah padam. Tuhan, mari pilihan-pilihan percaya kepada Tuhan, biar menjadi keputusan kami hari ini, keputusan jemaat-Mu, keputusan hamba-hamba Tuhan, keluarga kami pemirsa. Meskipun di dalam kami memilih jalan percaya kepada Tuhan, ada banyak tantangan. Firman-Mu menjelaskan kepada kami bahwa burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan dandani. Apatah lagi kami orang percaya, makhluk ciptaan Allah sendiri dengan tangan-Mu. Oleh karya-Mu maka Tuhan memelihara kami. Memberkati pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, agar pilihan mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang mengalami bulian, yang mengalami tekanan, Tuhan buat hati mereka terus memilih percaya kepada Tuhan. Ekonomi, keuangan diberkati oleh Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Bangsa kami dilawat Tuhan, kurang lebih 260-270 juta. Tuhan berkati bangsa kami menjadi bangsa yang percaya, membuat pilihan percaya kepada Tuhan Yesus. Pemerintahan kami mulai dari pemerintahan desa dan jajarannya, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur dan kepala negara, baik legislatif, yudikatif, eksekutifnya, setiap personal pemerintahan kami ini, mereka memilih untuk mengabdi kepada Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, yaitu dengan mensejahterakan seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur. Berkati kami dan berkati tetangga kami, kiri, kanan, depan, belakang, di mana kami berada. Tuhan memberkati mereka. Keluarga kami dilindungi oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan dan gereja-Mu, lembaga-lembaga Kristen diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang lemah dikuatkan, yang ragu diteguhkan, dan yang bimbang diyakinkan Tuhan untuk terus memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.